Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiari Sumanti dari kelas 19A6, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi dari sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan sebuah uretra. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen yang berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya sekitar 120-150 gram. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal. Ginjal juga dibungkus oleh dua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang mana lemak ini berfungsi untuk membantu meredam saat terjadi goncangan. Ginjal juga bersifat retroperineal, yang mana berarti ginjal terletak di bagian belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal juga mempunyai beberapa bagian-bagian, yaitu yang pertama korteks atau bagian luar ginjal. Yang kedua, medula, bagian dalam ginjal. Yang ketiga, piramid, yang merupakan medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat, kolumna bertini, atau bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papilaris berlini, yang berarti papila dari tiap piramid. Yang keenam, pelvis, yang merupakan reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh, calyx minor, yang merupakan bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan, calyx major, yang merupakan kumpulan dari beberapa calyx minor. Ginjal juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, dan yang terakhir yaitu pengeluaran zat beracun. Dalam korteks ginjal atau korteks renalis itu mengandung jutaan alat penyaring atau nefron. Nefron sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedullaris. Bagian-bagian nefron adalah glomerulus dan capsula Bowman. Nah, nefron juga memiliki tubulus yang terbagi menjadi tiga, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Nefron sendiri membersihkan zat dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Bagian sistem urinaria yang kedua yaitu ureter. Ureter merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan dari pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Bagian yang ketiga yaitu vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Vesika urinaria ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu apex, corpus, dan fundus. Bagian yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada wanita panjangnya biasanya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada laki-laki panjangnya sekitar 20 cm dan terletak pada akhir penis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembentukan urin. Proses pertama yaitu filtrasi, yang mana merupakan proses penyaringan zat sisa metabolisme
yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Proses ini terjadi di dalam glomerulus dan hasilnya adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Proses yang kedua yaitu reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi di dalam tubulus convolutus proximal dan hasilnya adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Proses yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi. Proses ini merupakan pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak dipergunakan, yaitu ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus convolutus distal, kemudian dialirkan ke tubulus convolutus collectivus, kemudian dialirkan ke saluran pengumpul. Nah, di saluran pengumpul inilah berlangsung proses penyerapan H2O sehingga terjadi pembentukan urin yang sesungguhnya. Ciri-ciri urin antara lain adalah jumlah rata-rata 1-2 liter sehari tetapi berbeda-beda tergantung jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasanya tajam dan berat jenisnya berkisar dari 10.010 sampai 10.025. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patologi dari sistem urinaria. Patologi yang pertama yaitu glomerulonefritis, yang mana merupakan peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dan dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Patologi yang kedua yaitu sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein dalam darah, dan penimbunan garam dan air yang berlebihan. Penyakit yang ketiga yaitu nefritis, yang mana merupakan peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis lokasi dan beratnya reaksi kekebalan. Penyakit yang keempat yaitu gagal ginjal atau renal failure, yaitu merupakan penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Ciri-ciri gagal ginjal yaitu antara lain kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit sekitar daerah pinggang, kencing sedikit merah atau darah, dan kelainan urin. Penyakit yang kelima adalah pyelonefritis. Penyakit ini merupakan infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, yang mana disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Gejala yang sering timbul pada penyakit ini antara lain adalah demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, atau biasa terjadi pembesaran pada salah satu atau kedua ginjal. Penyakit yang keenam adalah hidronefrosis, yang mana merupakan penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih yang tersumbat. Penyakit yang ketujuh yaitu batu ginjal, seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Penyakit yang kedelapan adalah uretritis. Uretritis merupakan peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebab dari uretritis ini adalah bakteri E. coli atau beberapa penyakit menular seksual lainnya seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera pada bahan kimia atau alat kontrasepsi.
Gejala yang biasanya timbul pada penyakit ini adalah ada darah dalam urin, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, dan juga rasa sakit pada saat berhubungan seksual. Penyakit yang kesembilan yaitu sistitis, yang mana merupakan radang kandung kemih. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pada genital wanita, dan juga penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu yang lama. Penyakit yang ke-10 yaitu struktur uretra. Penyakit ini merupakan penyempitan lumen uretra karena fibrosis atau terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebab dari penyakit struktur uretra ini adalah kelainan bawaan, operasi, atau juga bisa infeksi. Penyakit yang ke-11 adalah vesicoureteral reflux. Penyakit ini merupakan aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Penyakit ini disebabkan karena kelemahan sambungan vesicoureteral yang mana dapat menyebabkan pembesaran ureter dan juga ginjal. Adapun kelainan-kelainan yang lainnya, antara lain yaitu yang pertama asidosis, yang mana merupakan keasaman berlebihan cairan tubuh. Yang kedua, bakteri urea atau adanya bakteri dalam urin. Yang ketiga, CAS, yang mana merupakan sebuah cetakan pada dari tubulus ginjal yang ditemukan dalam urin. Yang keempat, disuria, yaitu nyeri atau sulit buang air kecil. Yang kelima, hiperkalemia atau kelebihan kalium dalam darah. Yang keenam, oliguria atau pengurangan jumlah urin. Yang ketujuh yaitu proteinuria, yang mana merupakan kehadiran protein, terutama albumin atau protein yang larut dalam air. Yang kedelapan, pilonefritis atau peradangan pada pelvis ginjal yang biasanya terjadi akibat dari infeksi. Yang kesembilan adalah piuria atau kehadiran nanah dalam urin. Yang ke-10, kolik ginjal atau nyeri di daerah ginjal yang terkait dengan bagian dari batu. Yang ke-11, uremia, yang merupakan kehadiran zat beracun yang mengandung nitrogen, terutama urea, sebagai hasil dari insufisiensi atau ketidakmampuan ginjal dalam melaksanakan fungsinya. Yang ke-12 yaitu stasis urin atau penghentian atau stagnasi aliran urin. Di sini saya akan juga menjelaskan diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya antara lain seperti hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Yang ketiga, persiapan terapi pengganti ginjal. Perawatannya antara lain adalah kateterisasi, yaitu merupakan pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Yang kedua, sistoskop, yaitu merupakan alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Yang ketiga, dialisis. Dialisis ini merupakan pemisahan zat dengan saluran melalui membran semipermeable. Nah, dialisis ini digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu hemodialisis atau penghapusan zat yang tidak diinginkan dari daerah oleh bagian melalui membran semipermeable. Yang kelima adalah kateter Foley atau sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Sekian pemaparan saya mengenai anatomi fisiologi
dan patofisiologi dari sistem urinaria. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.